Penyekatan warga dari luar kota yang akan masuk kota Bandar Lampung masih terus dilakukan hingga Selasa siang. Kendaraan berplat nomor polisi luar Lampung akan dihentikan dan pengemudi maupun penumpang diminta menunjukkan surat keterangan sudah disuntik vaksin COVID-19. Jika tidak membawa surat itu, maka warga dari luar daerah itu akan dilakukan tes antigen oleh petugas. Pada penyekatan hari Selasa di titik depan gerbang tol Itera, Sukarabe, petugas mendapati 2 warga yang positif COVID-19 setelah dites antigen. Satu warga memilih putar balik karena tidak mau dikarantina di Bandar Lampung dan satu warga lagi mau dievakuasi ke Rumah Sakit Unila untuk menjalani isolasi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang memantau penyekatan mengimbau kepada masyarakat apabila kedatangan tamu dari luar kota untuk melapor ke RT. Tamu tersebut akan didata dan diminta menunjukkan surat keterangan bebas dari COVID-19 atau surat telah disuntik vaksin COVID-19. Dan jika belum memiliki keduanya, maka akan diminta melakukan tes antigen. Tadi ada berapa ya mobil yang kita sekat, langsung kita antigen. Dan juga ada 1 atau 2 orang yang memang positif. Ya langsung kita rujuk ke Rumah Sakit Kota Bandar Lampung yang dia ada di Unila. Nah, itu pertimbangan karena kebanyakan yang dari luar kota kan maunya dibalik pulang ke daerahnya. Nah ini tinggal persetujuan dari keluarganya. Kalau misalnya mereka mau diangkut ke luar kota, ya monggo silakan. Tapi sebaiknya lebih baik dirawat dulu sini. Penyekatan bagi warga dari luar daerah ini digelar di 5 titik pintu masuk kota Bandar Lampung. Penyekatan dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 klaster warga pendatang dan luar daerah. Hingga Selasa siang, kota Bandar Lampung masih berstatus zona merah COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinnya sudah ya? Tidak hanya di pintu masuk Bandar Lampung, penyekatan juga dilakukan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan bagi warga dari Sumatera menuju Pulau Jawa dan Bali. Seluruh kendaraan yang akan masuk Pelabuhan Bakahuni dihentikan petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Syarat utama warga Sumatera bisa menyeberang ke Pulau Jawa dan Bali, yakni harus membawa surat keterangan sudah disuntik vaksin COVID-19 dan surat keterangan negatif dari hasil tes antigen ataupun PCR yang masih berlaku. Surat keterangan itu wajib ditunjukkan ke petugas yang berjaga. Jika tidak membawa syarat tersebut, maka kendaraan akan diminta putar balik. Ada ratusan kendaraan yang kita lakukan pemeriksaan dan kemarin itu menurut data yang sudah kita laporkan sekitar 500 kendaraan yang kita putar balik. Kendaraan yang bervariasi baik dari kendaraan pribadi, selanjutnya sepeda motor, angkutan travel, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Hingga Selasa siang, petugas di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni telah meminta ratusan pengemudi kendaraan untuk putar balik karena tidak melengkapi diri dengan surat syarat perjalanan menuju Pulau Jawa dan Bali. Selama PPKM darurat, petugas di Pelabuhan Bakahuni tidak menyiagakan posko tes antigen sehingga masyarakat yang akan menyeberang ke Pulau Jawa harus menyiapkan surat syarat perjalanan dari rumah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah adanya kebijakan refocusing anggaran, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun ini menghapus anggaran pembelian hewan kurban. Biasanya saat anggaran masih stabil, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bisa membeli hingga 20 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah kabupaten memutar otak agar anggaran dialihkan untuk hal yang lebih penting. Untuk menyiasati agar Pemkab setempat tetap melakukan kurban, mereka berinisiatif patungan dari setiap dinas yang ada.
Mereka menargetkan 12 ekor sapi yang bisa dikurbankan dari uang patungan yang dikumpulkan. Hewan kurban itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat dengan sistem penukaran kupon. Kalau untuk tahun ini, anggaran APBD untuk khusus hewan kurban tidak ada. Tidak ada ya? Tapi kalau tahun kemarin, tahun 2020, itu memang ada sebanyak 20 ekor sapi. 20 ekor sapi. Dari OPD dan dari bagian-bagian ataupun dari asisten itu memberikan hewan kurban itu kepada pemerintah daerah. Dari 12 ekor sapi tersebut, 8 ekor rencananya dibagikan melalui Sekretariat Pemkab, 2 ekor di Rumah Dinas Bupati, 1 ekor di Rumah Dinas Wakil Bupati, dan 1 ekor di Rumah Dinas Sekretaris Kabupaten. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.